Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demi kelancaran kegiatan belajar mengajar pada siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, dalam keadaan baik. Silakan tengok kanan kiri. Kira-kira ada enggak teman kalian yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada, Bu. Siapa? Ini Mas Mustadi belum ada. Oh, iya. Kenapa itu ya? Sakit atau gimana itu? Oh, nggak ada kabar. Tidak tahu, Bu. Itu tetangganya Bu Nisa. Masih jajan kayaknya itu, Bu. Tadi mampir jajan dulu. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa hadir ya. Ya, Bu. Ya, di sini nanti Bu Guru akan menyampaikan materi tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Namun sebelumnya, untuk meningkatkan motivasi kita dalam belajar, Bu Guru punya nih kata-kata motivasi biar kalian tetap semangat dan belajarnya. Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Di sini artinya kita itu mengalah bukan berarti kalah, dan merendah bukan berarti kita direndahkan. Dalam banget ya, Bu ya. Iya. Terus biasanya kan ini pembelajaran SKI itu di jam-jam terakhir nih, ya. Biar kita tidak ngantuk ya, biar suasananya ini asik kayak gitu. Mari kita bernyanyi ya. Mau kan ya kalau disuruh bernyanyi sama Bu Guru? mau, Bu. Mau, Bu. Ya, nanti di sini kita nyanyi bersama-sama. Tapi sebelumnya Bu Guru nanti akan kasih contoh. Ya, nanti dinyanyikan 2 kali sampai ho. Terus terakhirnya kalau Bu Guru tanyain peserta PPG, jawabnya I love you kayak gitu ya. Iya, Bu. Ya. Sambil tepuk tangan ya, Bu, nanti. Ya, boleh. Di sini aku mencari ilmu, di sini aku mengenalmu, di sini aku memahamimu, di sini aku ingat selalu. Oh, 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 Udah diikuti. Bisa, Bu. Ya, yuk bareng-bareng. Ini lagunya lagu Trio Macan ya, yang sebelumnya makanya itu dari lagunya. Yuk, 1, 2, 3. Di sini aku mencari-carimu, di sini aku mengenalmu, di sini aku mengenalmu, di sini aku ingat selalu. Aku mencari ilmu di sini, aku mengenalmu di sini, aku memahamimu di sini, aku ingat selalu. I love you. I love you. Iya, terima kasih. Ya, ini flashback ya ke materi sebelumnya yang sudah pernah Bu Guru sampaikan. Di sini Bu Guru pengen mengetahui seberapa besar pemahaman kalian dengan materi yang sebelumnya tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Coba di antara kalian nanti dijawab ya yang masih ingat materinya. Tahukah kalian tentang pengertian hijrah? Pengertian hijrah itu apa? Ada yang bisa jawab, silakan. Ya, Pindah, saya, Bu. Bu. Hijrah itu berpindah tempat. Iya betul jawabannya. Yang lain? Pindah dari hal yang tidak baik ke hal yang baik, Bu. Iya betul. Berikan aplaus ya ke Bu Muntaharus sama Bu Dr. Mita ya, tadi betul jawabannya. Terus selanjutnya, apakah kalian tahu apa arti dari hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah? Tahu, Bu. Ya coba siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya silakan Bu. Hijrah makaniyah maksudnya pindah tempat. Kalau hijrah maknawiyah artinya pindah dari hal yang kurang baik ke hal yang lebih baik. Iya betul. Berikan aplaus ya, betul jawabannya tadi. Jadi hijrah makaniyah itu hijrah
sedangkan hijrah maknawiyah itu hijrah atau berpindah dari hal yang buruk ke hal yang lebih baik gitu ya. Jadi berarti dari kesimpulannya kalian sudah paham ya materi sebelumnya ya? Ya Bu, paham. Ya, saya lanjutkan. Ya, dari profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin yang diinginkan, ini peserta didik ya. Dari profil pelajar Pancasila yang diinginkan, peserta didik ini mampu ya, atau yang dicapai peserta didik ini beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, bernalar kritis dan bertanggung jawab. Sedangkan dari profil pelajar rahmatan lil alamin yang diinginkan, ini peserta didik ini memiliki ya keteladanan atau kedua, berkeadaban atau ta'adub, musyawarah syura, toleransi dan atau tasamuh. Terus dalam pemahaman bermakna apa sih yang diharapkan dari peserta didik? Peserta didik dapat memahami misi dan strategi Rasulullah SAW di Madinah, serta dengan pemahaman tersebut peserta didik dapat mengidentifikasi manfaatnya untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Untuk cakupan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, ya, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa dari pembelajaran tersebut? Ini menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah untuk menumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah dalam kebinekaan. Indikatornya apa dalam pembelajaran? Yang pertama, peserta didik dapat mengemukakan gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam di Madinah. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan langkah-langkah utama Nabi Muhammad SAW setibanya di Madinah. Yang ketiga, peserta didik dapat mengemukakan fungsi masjid yang dibangun di Madinah. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan 3 suku di Madinah yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, peserta didik dapat mengemukakan nama lain dari piagam Madinah. Itu bisa kalian lihat ya peta konsepnya untuk cakupan materi hari ini. Ya, sebelum melangkah ke materi ya, di sini untuk mempermudah dalam pemahaman, kita bisa kalian bisa membentuk kelompok ya, silakan dibentuk kelompok yang terdiri dalam satu kelompoknya itu 3 atau 4 orang. Setelah itu nanti diskusikan bersama kelompok kalian. Setelah nanti didiskusikan, dipresentasikan ya materi-materi yang disuruh dipresentasikan. Sebelum itu untuk materinya ya, kalian harus memahami dulu. Di sini nanti bisa di tampilan PPT kalian bisa lihat materi yang guru tampilkan ya sambil diamati. Silakan diamati dulu materinya. Dan selanjutnya, untuk langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah, diantaranya adalah pembangunan masjid sebagai pusat dakwah. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muslimin. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat Yahudi. Terus selanjutnya nama lain dari piagam Madinah. Nama lain dari piagam Madinah yaitu Misak al-Madinah. Dalam piagam Madinah atau Misak al-Madinah memuat aturan yang berkenaan dengan orang-orang muhajirin, ansor, dan masyarakat Yahudi yang bersedia hidup berdampingan secara damai dengan umat Islam. Piagam tersebut merupakan sebuah bukti bagaimana Islam mengayomi semua umat manusia termasuk umat muslim. Karena itu Islam adalah rahmatan lil alamin. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya, di sini dalam kepercayaan ada 3 agama ya yang dianut di masyarakat Yasrib atau penduduk Yasrib, di antaranya agama Yahudi, yang kedua agama Nasrani, yang ketiga agama Pagan. Untuk pengertian agama Pagan itu sendiri adalah kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam seperti matahari, bintang-bintang, dan bulan. Nah, dari materi tadi yang guru sampaikan ya, coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang Bu Guru sampaikan? Mengapa strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu penting untuk dipelajari? Coba siapa yang bisa jawab? Untuk bekal hidup di masyarakat Bu, supaya bisa meniru apa yang sudah dilakukan Nabi. Ya, bisa ya. Ada yang bisa lagi yang jawab? Ya, Apa strategi Nabi Muhammad SAW di Madinah penting untuk dipelajari? ingat-ingat dulu Bu. Saya bisa membedakan Bu, mana yang di Makkah, mana yang di Madinah, pada Ya,
Ya di sini mengapa kok strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah penting untuk dipelajari? Kalau tidak dipelajari otomatis kan kita tidak tahu, makanya kita harus mempelajari. Yaitu langkah-langkah pertama Nabi dalam dakwahnya di Madinah, yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum muslimin. Terus selanjutnya yang ketiga membuat perjanjian yang namanya adalah kaum Madinah. Perlu untuk mempelajarinya ya. Terus selanjutnya apa yang kalian ketahui tentang nama lain dari Piagam Madinah tadi yang ada di materi sebelumnya Bu Guru sampaikan? Ada yang bisa menjawab? Mitsaq al-Madinah. Terus jawabannya ya Mitsaq al-Madinah. Sudah paham ya di situ ya materinya ya. Kita lanjut lagi. Ya perhatikan lagi materinya ya. Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah, terutama Bila Aus dan Khazraj. Ada 3 suku yang menolak dakwah Nabi Muhammad, bahkan sampai bersekutu dengan kaum kafir Quraisy ya. Suku tersebut diantaranya Bani Nadir, Quraidah dan Qainuqa. Ya, terus selanjutnya masjid pertama yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu Masjid Nabawi, yang dibangun di atas tanah milik kedua anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Fungsi masjidnya untuk apa saja? Ya, fungsi masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW pada saat itu diantaranya yang pertama sebagai tempat melaksanakan ibadah, yang kedua sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan dan pengajaran keagamaan, yang ketiga tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, yang keempat tempat musyawarah. Kalau Bu Guru tanya tadi nama lain dari Piagam Madinah masih ingat? Masih Bu. Terima kasih. Ini sama Ya. Madinah. Terus Bu Guru tanya nama masjid yang pertama kali dibangun di Madinah apa? Nabawi Bu. Dari itu Masjid Nabawi. Kalau Bu Guru tanya fungsi masjid yang dibangun oleh Rasulullah pada saat itu apa saja fungsinya? Tempat diskusi sana Ya, tempat melaksanakan ibadah selain itu. ya Kegiatan pendidikan Bu. Paham ya sampai sini? Lanjut lagi. Gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam di Madinah diantaranya kaum penolong. Ini adalah gelar yang diberikan kepada kaum Ansor. Kaum pendatang ini adalah gelar yang diberikan kepada kaum muhajirin. Jadi kaum penolong ini adalah gelar untuk orang atau kaum Ansor. Kalau pendatang, kaum pendatang ini adalah gelar yang diberikan kepada kaum muhajirin. Bisa ya? Untuk gelar ini antara kaum muhajirin dengan kaum Ansor. Terus lanjut langkah-langkah Nabi dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah. Ini ada beberapa langkah ya, di sini ada 7. Yang pertama mempersaudarakan kaum muhajirin dan Ansor. Yang kedua menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal di masjid. Bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Nabi Muhammad SAW menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan memiliki modal tentunya ini sebagai pedagang. Bagi kaum muhajirin yang tidak mempunyai modal, namun Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani. Nabi Muhammad SAW mengefektifkan zakat dan memperkuat jalinan antara pemberi zakat dan penerima zakat. Langkah yang terakhir yaitu mengupayakan pembangunan pasar di Madinah. Lanjut ya materinya dari sini. Tadi kan Bu Guru sudah menyampaikan ya, disuruh dibuat kelompok, kita dibagi dalam tiap kelompok ada 3 atau 4 orang ya. Ya silakan untuk Mas Neri Dalam, ya. KPD dibagikan ya ke teman-temannya. Ya Bu. Nanti setelah diterima KPD-nya, soalnya dikerjakan, setelah dikerjakan didiskusikan, setelah didiskusikan dipresentasikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok. Silakan dikerjakan dulu. saya kelompoknya Mas Dewi. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah dari hasil presentasi kalian nilainya bagus-bagus. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Jadi kesimpulan materi diskusi tadi bahwasanya gelar yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada umat Islam di Madinah diantaranya kaum penolong, gelar yang diberikan kepada kaum Ansor, kaum pendatang, gelar yang diberikan kepada kaum muhajirin. Langkah-langkah utama Nabi Muhammad SAW ketibanya di Madinah, yang pertama pembangunan masjid sebagai pusat dakwah, mempersaudarakan kaum muslimin, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah,
Terus untuk fungsi masjid yang dibangun di Madinah antaranya sebagai tempat melaksanakan ibadah sholat, sebagai pusat kegiatan dakwah, pendidikan, dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan berbagai perkara yang muncul di masyarakat, tempat musyawarah. Sedangkan tiga suku yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW diantaranya Bani Nadir, Quraisyah, dan Qo itu kesimpulannya. Terus selanjutnya dari kesimpulan diskusi yang terakhir, nama lain dari Piagam Madinah tadi namanya adalah Mitsaq al-Madinah. Ya. Untuk refleksi pembelajaran pada siang ini ya, setelah pembelajaran hari ini bagaimana perasaan kalian? Silakan digambar emojinya seperti di bawah ini, apakah puas atau tidak puas, lalu dibuatkan ke Bu Guru ya. Ya, terima kasih. Dari hasil kesimpulan kalian semuanya puas ya dengan pembelajaran pada siang hari ini. Puas Bu. Pak Ya, untuk cakupan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang respon pada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Silakan baca materi tersebut yang ada di buku cetak atau bisa kalian searching, ya, bisa searching di internet. Iya Bu. Terus dari pembelajaran pada siang hari ini, silakan barangkali ada masukan ya yang bisa membangun ya untuk pembelajaran SK ini semakin asik dan menyenangkan berikutnya, pertemuan berikutnya. Barangkali ada monggo. Iya Bu, nanti kalau pertemuan lagi dikasih video ya Bu ya. Oh iya, insya Allah Ingin lihat silakan Bu Guru. Ada lagi masukan dari yang lain? Kalau ngajar jangan cepet-cepet Bu ya. Oh iya, terima kasih Pak. yang Berarti tadi ya. buat kami Iya. ya tuh Itu Mas tadi jalan-jalan tadi Bu, pasti Bu menjelaskan itu. Oh gitu ya. Iya itu. Terus ada pertanyaan apa tidak mengenai materi siang ini? Tadi materi Ada, Bu. buatan Paham Bu. sudah paham semua. Ya kalau sudah paham, terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa belajar terus ya. Ya untuk pelajaran pada siang hari ini kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.